Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan materi bab 4 kelas 7, indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Dan semoga pada hari ini pelajaran kita dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran bab ini yaitu 3.8, memahami ketentuan salat berjamaah. 4.8, mempraktikkan salat berjamaah. Mengawali materi kita pada hari ini, silahkan amati gambar berikut ini. Pada gambar diilustrasikan beberapa contoh orang yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Salah satunya bertindak sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum. Imam adalah orang yang memimpin salat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Jadi, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh adalah salat 5 waktu yang sangat diutamakan untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Karena pahalanya lebih baik daripada salat munfarid atau salat sendiri, yaitu lebih baik 27 derajat. Syarat sah salat berjamaah: 1. Ada imam. 2. Ada makmun yang harus berniat mengikuti imam. Yang ketiga, salat dikerjakan di suatu tempat atau majelis. Salat dikerjakan di suatu tempat atau majelis. Keempat, salat yang dilakukan oleh makmum hendaknya sama dengan salat yang dilakukan oleh imam. Syarat untuk menjadi imam: 1. Imam hendaknya mengetahui syarat dan rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat. 2. Fasih dalam membaca Al-Quran. 3. Diusahakan imam memiliki wawasan yang luas tentang agama. 4. Berakal sehat. 5. Balik. 6. Berdiri pada posisi paling depan. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki. Perempuan boleh saja menjadi imam ketika makmumnya sesama perempuan. 8. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum adalah: 1. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Mengikuti gerakan salat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya
berada di belakang imam. 5. Hendaklah salat makmum sama dengan salatnya imam. Makmum dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan rakaat dalam salat. Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh imam. Ya. Selanjutnya, halangan salat berjamaah. Ya, halangan sehingga orang tidak bisa melakukan salat berjamaah. 1. Disebabkan oleh hujan deras. Hujan deras yang mengakibatkan kita untuk susah ke tempat salat. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan jiwa. Yang ketiga, sakit. Sakit yang menyebabkan kita untuk sulit melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang keempat adalah sangat ingin buang air kecil atau buang air besar. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti makan bawang, petis, dan jengkol. Tata cara salat berjamaah. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Kedua, barisan saf di belakang imam adalah saf laki-laki, dan di belakang saf laki-laki adalah saf perempuan. Ketiga, imam membaca bacaan salat dengan suara yang dinyaringkan atau jahar dan suara yang dikecilkan atau sir. Suara yang dibesarkan seperti takbiratul ihram, takbir peralihan gerakan, dan salam. Ya. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam. Imam tidak boleh mendahului makmum. Ya, makmum tidak boleh mendahului imam. Setelah salat, imam membaca zikir dan doa. Doa boleh dilakukan secara bersama-sama dan boleh pula dilakukan secara sendiri-sendiri. Adapun keutamaan salat berjamaah adalah: 1. Dengan salat berjamaah dapat menjalin tali silaturahmi. Yang kedua, mengajari kita untuk hidup disiplin, saling mencintai, dan saling menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. 4. Keutamaan salat berjamaah adalah kita dapat menahan diri dari segala sifat egois dan mengajarkan kita untuk patuh kepada pemimpin. Sikap kecintaan kepada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku. Ketika masuk waktu salat, segera menuju ke masjid. Kedua, ketika kita mendengarkan suara azan, maka hendaklah kita segera bergegas menuju ke masjid. Ketiga, mengajak teman-teman untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang keempat, keutamanya adalah menjalin tali silaturahmi
sesama jamaah di masjid. Selanjutnya, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang. Keenam, bersifat demokratis, taat kepada pemimpin. Dan yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, demikianlah pelajaran kita pada bab 4, yaitu materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah pada kelas 7. Untuk itu, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pelajaran kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.